يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصومك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا أنصتوا واسمعوا واعدلوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعدلوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعدلوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويغفرهم على الوالد وإنك منا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang utama pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha secara totalitas untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di kehidupan kita, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita saat ini tengah berada di penghujung tahun Islam atau tahun baru Hijriah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah dan memasuki bulan Muharram 1445 Hijriah. Tentu saja sebagai manusia biasa kita tak punya jaminan bisa terlepas dari jeratan dosa. Bahkan langkah demi langkah kita, ucap demi ucap kita memungkinkan kita berbuat salah. Terkadang kita punya maksud baik, namun nyatanya orang lain tersinggung dengan ucapan maupun sikap kita. Terkadang kita tidak berbuat apa-apa, namun faktanya ada yang salah paham dengan kita. Oleh karena itu, di momen akhir tahun 1444 Hijriah ini, kita manfaatkan untuk merenung sejenak tentang kesalahan yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Apabila kita menyadari semua kesalahan, maka kita harus tetap ingat bahwa sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Seluas apapun dosa kita, masih luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, "Wala tayasu min ruhillahi innahu la yayasu min ruhillahi illa al-qaumul kafirun." Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan kaum kafir Quraisy atau orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada segala dosa yang telah kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kita untuk bertaubat. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya taubat. Melalui ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan seluas-luasnya kepada hambanya. Sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertaubat sementara Allah Subhanahu wa taala menutup pintu ampunan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubatan yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-tengah atau tidak sekedar bermain-main. Artinya hari ini kita bertaubat, esok kita berdosa lagi, esoknya bertaubat lagi, dan seterusnya. Terkait dengan taubatan nasuha,
Para ulama merinci sejumlah syarat agar taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat kita bertaubat harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya ingin terlihat soleh dan religius. Karenanya taubat ini harus dibangun atas nimbang yang lurus, benar-benar mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-nadam, ada rasa penyesalan dalam diri kita, karena penyesalan tersebut adalah inti dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diri kita merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syarat taubat nasuha adalah menghentikan semampu kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan berusaha semaksimal mungkin, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa menjauhi dosa tersebut. Hadirin jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bersamaan dengan berakhirnya tahun 1440 Hijriah ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Apa yang kekurangan kita tahun lalu, semoga bisa menjadi lompatan kita untuk menjalani tahun-tahun ke depan. Semoga kekurangan kita di akhir kemarin kita bisa tutupi 1 tahun ke depan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khotbah Jumat siang hari ini, sedikit anjuran amalan oleh ulama kita ketika kita memasuki bulan Muharram. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk puasa sunnah, lebih-lebih pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, atau biasa dengan puasa Asyura. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab jahiliyah dulu melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Karenanya Rasulullah SAW menambahkan puasa tanggal 9 Muharram agar kaum muslimin berbeda dengan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, serta tidak menyerbu mereka dalam pelaksanaan ritual ibadah. Yang kedua, yaitu kita dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak belanja kita kepada istri kita ketika pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man wassa ala ahli yawm Asyura, awsa'allahu alaihi sanatahu kullah." Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melapangkan nafkah untuk keluarganya pada hari Asyura, Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya supaya kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم
ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا